wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan nomor NPM 112111166. Saya dari kelas D221, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS video presentasi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pendidikan agama Islam dari mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Dan materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Ketahuilah sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya dan menyintai kesenangan-kesenangan, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Akibatnya, jika diingatkan tentang kematian, manusia justru tidak suka dan membencinya. Manusia pada dasarnya terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, ada golongan yang tenggelam dalam urusan duniawi, ada yang bertaubat, dan ada juga yang mencapai tingkatan arifin. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian, dan kalaupun ia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertaubat, ia akan memperbanyak mengingat mati sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar. Dan ini makin menyempurnakan taubatnya. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian, tapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahwa kematian itu akan datang dikala taubatnya ia rasakan belum sempurna dan bekalnya untuk kehidupan di akhirat belum cukup. Dan materi yang kedua ada Tahrib Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama ada arti Tahrib Ramadan. Arti Tahrib Ramadan menurut Kamus Al-Mujid, kamus besar bahasa Arab, yaitu marhaban berasal dari akar kata rohib, rahaba, yang artinya menyambut. Maksudnya adalah tahrib yang mengandung makna penyambutan. Dan yang kedua ada hukum saum Ramadan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan poin yang ketiga bisa lihat di atas di pinggir saya ada syarat wajib saum. Yang pertama, sehat tidak dalam keadaan sakit. Yang kedua ada menetap tidak dalam keadaan bersafar. Yang ketiga ada suci dari haid atau nifas. Poin yang keempat yaitu yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Yang pertama ada orang yang sakit, orang yang bersafar, orang yang sudah tua atau sepuh, dan wanita hamil dan menyusui. Materi yang ketiga ada dahsyatnya sakaratul maut dan yang harus dilakukan saat sakaratul maut. Setiap umat manusia pasti akan menjumpai kematian. Sudah menjadi takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya ketika ajal akan menjemput manusia pasti akan mengalami sakaratul maut. Dalam buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi karya Ki Haji Muhammad Sholihin, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa sakaratul maut adalah ungkapan rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa sehingga tiada satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit tersebut. Bagi umat Islam yang sedang menghadapi sakaratul maut, hendaknya didampingi serta dibimbing untuk bersikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, artikel ini akan dibahas lebih lanjut terkait apa yang harus dilakukan jika menghadapi orang yang sakaratul maut. Selanjutnya, bila ingin memahami tentang sakaratul maut, bisa membaca buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi karya Ki Haji Muhammad Sholihin. Dan materi yang keempat yaitu ada kematian. Wasiat Rasulullah SAW, kutinggalkan untuk kamu 2 perkara pusaka, tatkala kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Adapun apa maksud hubub dunia? Hubub dunia yaitu kematian merupakan putusnya keterikatan ruh dengan badan alam serta perpindahan dari satu alam ke alam lain. Hubub dunia juga adalah cinta dunia. Maksudnya adalah sangat berambisi untuk mendapatkan berbagai kesenangan dunia dengan
segala sarana dan lebih mendahulukan cinta dunia daripada akhirat. Orang yang arif akan senantiasa mengingat kematian, karena kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Menjelaskan kematiannya, Hudzaifah al-Yamani mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang papa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa miskin lebih aku suka daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya bisa segera bertemu denganmu. Dan materi yang kelima yaitu ada keutamaan sedikit angan-angan. Dalam satu khotbahnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, setiap perjalanan pasti membutuhkan bekal. Oleh karena itu, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai bekal untuk perjalanan kalian ke negeri akhirat. Jadilah kalian seperti orang yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri pahala dan hukuman yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkanlah perasaan harapan-harapan cemas dalam hati kalian. Jangan habiskan waktu kalian sehingga hati kalian menjadi keras lalu kalian tunduk kepada musuh kalian. Demi Allah, tidak akan bisa leluasa berangan-angan seseorang yang tidak tahu apakah itu masih mendapati waktu pagi ketika ia sedang berada di waktu sore, dan apakah ia masih mendapati waktu sore ketika ia sedang berada di waktu pagi. Sangat boleh jadi di antara waktu sore dan waktu pagi ada kematian. Betapa sering kita melihat orang yang tertipu oleh dunia. Orang boleh bergembira karena yakin bakal selamat dari azab Allah SWT, tetapi sebenarnya yang patut bergembira ialah orang yang selamat dari huru-hara kiamat. Materi yang keenam ada wafatnya Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Khulafa berarti jama' dan khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat pada 2 Rabiul Awal 11 Hijriah tanpa meninggalkan surat wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya, kekhalifahannya. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar Abu Bakar memimpin urusan keduniaannya, yakni kekhalifahan. Kelompok yang lain berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas kekhalifahan adalah Ahlul Bait Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abbas atau Ali bin Abu Thalib. Selanjutnya ada 4 sahabat Nabi yang diwarisi oleh Nabi SAW, yaitu dengan sebutan Nabi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikannya. Mohon dimaafkan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.